Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semangatnya anak-anak. Hari ini Bu Nana akan memaparkan tentang program sekolah ramah anak yang salah satunya yaitu anti bullying ya, atau anti perundungan. Apa itu anti bullying atau perundungan? Kita akan bersama-sama belajar. Perhatikan ya, di depannya stop bullying atau stop perundungan bullying. Yuk. Nah, di sini kita tahu ya, sekarang ini marak sekali tawuran antar pelajar ataupun saling menyakiti teman, saling mengajak teman, seakan-akan itu adalah hal biasa di kalangan anak-anak dan remaja, ya. Bahkan sampai anak TK pun ya, itu juga sudah muarak sekali untuk kegiatan bullying ini. Bahkan memanggil temannya dengan nama bapak, kadang dengan nama ibu. Itu juga termasuk bullying, ya. Kalau Bu Nana misalnya punya selembar kertas anak-anak. Bentar ya, Bu Nana cari. Oke. Bu Nana punya kertas ini. Perhatikan kertas yang Bu Nana pegang ini. Ini sudah kumel ya. Coba sekarang kalian bully kertas yang ada di tangan Bu Nana. Jelek. Terus kotor, sobek, tidak berguna. Gimana? Lungsor. Apalagi? Bodoh. Gak bisa berpikir. Apa? Apa? Kecil. Jodok. Gak bisa nyapa-nyapa. Ya. Semakin kamu sering membuli kertas ini, maka apa yang terjadi dengan kertas ini? Apa? Kamu lihat. Apakah dia bisa kembali seperti tadi? Tidak. Hatinya menjadi kusut. Ya. Kau bisa mengembalikan kertas ini lagi seperti semula? Tidak. Demikian juga dengan perasaan teman kalian ketika kalian membuli. Ya. Sekali membuli pasti akan membekas. 2 kali membuli membekas. 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai dengan kesabaran temanmu habis. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti balas dendam. Sakit hati. Ya, kalau sakit hatinya hanya sekedar ucapan saja. Kalau diluapkan dengan tindakan, apa yang terjadi? Bisa kalian bayangkan? Pernah kenal pepatah mulutmu harimaumu? Baru tadi. Nah. Dengan mulut kita bisa membahayakan nyawa kita sendiri. Ya. Tolong. Sudah. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu perundungan atau bullying dan apa saja tipe-tipe bullying itu. Apa arti bullying atau perundungan? Di sini. Yuk dibaca, Mas Zidan. Perundungan. Biar kelas namanya biar jelas. Perundungan atau
bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Ini ya, bullying adalah perilaku tidak menyenangkan. Apabila yang kalian lakukan itu mengganggu ketenangan orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman, tidak menyenangkan, berarti itu sudah dikategorikan sebagai bullying atau perundungan. Ya, perundungan itu bisa secara verbal. Verbal itu apa? Ucapan. Fisik, tongoni. Yes. Yuk, nakik dulu ya. Oke. Terus ada pula melalui sosial media di dunia maya, loloan dekode status. Pernah? Status. Bocah kok endel. Kayak ayu-ayu dingin. Nah, terus tadi dekode sekolahan enek singgung kok mesti ki mau nyindir aku dadi mau. Aku kan ya ndadek ayu dhewe. Nah, akhirnya ganti yo ngene status yo beto. Pancen aku ayu padane kono elek. Nah, kok ganti sijine maca status sijine meneh gawe status. Yuh, kayak ratu apa piye. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Semakin kusut perasaannya, akhirnya apa aja? Perok-perok. Ya kan? Memecah persahabatan. Andai kata ada masalah, ngomong aja baik-baik. Bukan, sebenarnya mau bunuh kita rehan. Ya, nyapa? Aduh. Nah, ya tahu. Lagi diomong. Lagi, itu belum selesai. Gitu ya. Oke, siap enggak Pak jadi agen perubahan kelas 5? Siapa yang belum siap ngaji? Siapa yang belum siap untuk menjadi agen perubahan? Semua siap? Ya. Kalau siap dari hati apa terpaksa? Bagus enggak Raja menjadi agen perubahan itu? Bagus. Menghentikan bullying itu bagus apa enggak? Bagus. Bermanfaat apa enggak nak? Oke, ya. Ini tadi bentuk-bentuk bullying, bisa verbal, bisa omongan, hati-hati dengan mulutnya, bisa fisik, omong-omongan, ya, bisa juga melalui sosial media. Hati-hati makanya adalah penggunaan sosial media. Verbal itu omongan, kalau nih, oh selalu ini, orang kaya, ya dah, jenenge Pak E, gimana jenenge Pak E? Ya kan? Seperti itu ya, nggak boleh. Itu termasuk dalam kategori bullying verbal. Bocah kok elek, nah, bocah kok gendut, kira, nah, nggak boleh nah, ya, kok itu malahan, kalian guys yang jadi agen perubahan kok malahan, nggak boleh ya nak ya. Oke, nanti setelah tahu apa itu bullying, kalian nanti pasti sudah, oh ya, aku mau melakukan bullying, oh belajar enggak boleh. Aku adalah agen perubahan di kelas 5. Berarti harus bisa menahan apa tadi? Emosi, sampai menahan apa tadi? Mulutnya. Ya, kita belajar dari kisah apa tadi? Belajar dari lubang waktu. Oke, yuk lanjut. Nah, ini apa saja yang termasuk jenis-jenis bullying? Nah, ini ada fisik. Contoh fisik ada apa saja Mas? Tadi fisik. Ada apa saja untuk fisik? Oke, di sini ada fisik, memukul, menampar,
mendorong kan ada tanda petiknya di sini. Orang terus kayak rebutan mau menjawab pertanyaan dorong-dorongan dari luar. Lagi boleh tidak. Ya, pilihan misalnya untuk dengar nih. Apa? Nah, dengan emosi, mendorong dengan emosi ini sudah termasuk bullying. Nanti ya, baca dulu yang mereka belum. Apa? Biasanya gitu kan? Ya kan Mas Febri? Nah, ini ya. Terus mencubit. Coba segala nyubit gimana? Kecangan, pelecehan seksual dan lain-lain. Hati-hati ya. Kemarin kita juga sudah dikasih tahu apa saja yang boleh disentuh oleh orang lain, yaitu bagian apa saja, Teh? Telapak tangan, kaki bawah, ya. Kepala, dada, belakang ini tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri kalian sendiri. Selain itu ada bullying non fisik. Ada apa saja bullying non fisik? Yuk, Mas. Karo. Non fisik. Terus ya. Jadi non fisik ini termasuk verbal juga di sini ya, maksudnya. Ada mengancam. Awas dong. Kok cekat nih cekat nih. Boleh. Kita ini boleh ngarep kita. Nah, itu juga termasuk apa, Cak? Bullying. Ya, mempermalukan. Ya, nggak boleh mempermalukan juga. Terus merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan dan kecacatan fisik. Misalnya ada anak yang tuli tidak bisa mendengar, teki, nggak boleh, itu sudah bullying. Ya, harus dengan panggilan nama yang baik. Orang tua kalian itu memberikan nama, otomatis itu ada doa di dalamnya, ya kan? Ada doa dari sebuah nama. Doa orang tua kalian lahir sebagai rasa syukurnya yaitu memberikan nama yang bagus. Ojo mbok celuri sing gak. Oh, pendek iki. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya sudah bullying. Saudara cuma mencontohkan. Nah ya, terus ada cyber melalui media elektronik, ada non-verbal langsung juga. Ini jenisnya. Non-verbal tidak langsung dan verbal. Terus dampak bullying bagi korban ada apa saja di sini, Bapak? Kalau kalian dibully, apakah benar rasanya seperti ini? Kesakitan fisik dan psikologis itu jiwa. Jadi pegel lagi nih. Pegel enggak ketika kamu dibully? Pegel kan? Sampai nggak pegel. Si nggak pegel sama? Yang dilok nih. Wah, main gak pegel tuh kalau benar dilok nih nanti. Kepercayaan diri yang merosot jadi anak minder. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Yang paling parah di sini takut berangkat sekolah. Ya, anaknya sekolah wes alasan tunggu loro Bu, awakku panas sendirian. Padahal apa sesungguhnya ada masalah di dalam sekolah, ada masalah dengan temannya, cuma dia takut. Ya, dia takut untuk mengungkapkan. Kalau di kelas 5 jangan takut. Tidak perlu takut. Di sini ada ibu kalian, ada wali kelas kalian yang siap menampung apapun keluh kesah kalian. Dan insya Allah Bu Dana juga akan menyelesaikannya dengan baik. Andai kata itu memang privasi yang harus Bu Dana rahasiakan, ya akan Bu Dana rahasia. Paham ya? Jadi terbuka saja sama Bu Dana semuanya. Jangan menyelesaikan masalah sendiri. Itu harapan Bu Dana. Nah, kok malah ini? Apa kayak gitu? Belum. Ya. Kalau kamu dipukul teman, kalau kamu diajak teman, langsung bilang Bu Dana jangan saling
ngejek, kok balas ngejek, nggak boleh. Ya, bilang sama Bunara. Tenang aja, nanti sama Bunara pasti akan didenda. Nah, katanya kita hemat, akal kaya, menabung di kelas. Tidak ya? Bunara berharap dengan dikasih denda ini kalian akan semangat untuk memperbaiki diri, ya. Akan perubahan katanya, harus berubah. Terus ada apa lagi? Korban mengasingkan diri dari sekolah. Saya ketemu kancane wedi, menderita ketakutan sosial, tidak mau berkumpul. The oma and the entah itu alasannya apapun, membuat alasan dari orang tua biar tidak ketemu orang yang membuli. Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Ada tidak ini kasusnya? Banyak sekali kasus bunuh diri. Dan yang paling mengenaskan terakhir kemarin Bunara baca itu bunuh dirinya di sekolah. Bunuh diri. Karena kasus bunuh diri. Ya, kasihan sekali. Kadang dibully, lihat temannya bawa HP, udah BHP, dasar BHP, gak dia apa-apa. Akhirnya apa? Dia mau minta ke orang tua, dia takut. Orang tuanya tidak punya, buat makan saja sudah ada, alhamdulillah. Karena kalian bully misalnya, tapi benar yakin kelas 5 nggak ada ya, semua baik-baik saja. Anaknya udah bagus-bagus, pinter-pinter, anak hebat. Dibully, wah ambil HP dulu jangan kok usah bolos. Terus aja dilarang dewe ngedewe. Gak boleh, kasihan kan. Kalau kamu punya, ayo dibuat bareng-bareng. Ayo berbagi. Kalau memang bisa dibagi. Jangan malah mengejek ataupun membuli, kasihan. Ya, di sini kita satu rasa. Kita keluarga dari kelas 5. Ya, ada apa lagi ya? Nah, halaman selanjutnya, upaya pencegahan oleh keluarga. Jadi apa yang bisa keluarga kalian lakukan apabila kalian menjadi korban bullying? Pertama, membangun komunikasi antar anak dengan orang tua. Cerita saja ke orang tua. Andai kata ada masalah di sekolah, kamu takut sama Bu Nana, cerita sama ibu, biar ibu yang ke Bu Nana menyampaikan. Ya. Terus memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah pun kalian juga harus bilang sama ibu, sama ayah kalian. Kamu awakmu diceluk sek. Ada toh? Ibu kalau orang benar nggak boleh bilang, Bu, aku di rumah, aku di sekolah diajari bu guruku untuk tidak membuli, tidak menyebut atau memanggil dengan cacat fisik atau kekurangan saya. Bilang sama ibu, tidak boleh, ya. Itu secara tidak langsung sudah mengajari seorang anak untuk membuli, ya. Terus sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegahnya. Yes. Ya, paham? Yang merasa membutuhkan ini saja. Nanti yang merasa butuh anti bullying dan siap menjadi agen perubahan saja. Yang tidak biarkan, kalian tidak usah pedulikan, ya. Oke. Nanti setelah sosialisasi ini sudah tidak ada perundungan. Upaya pencegahan oleh anak. Nah, ketika ada bullying, apa yang kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan? Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ikut membantu teman yang menjadi korban. Misalnya diantar ke siapa? Ke bu guru. Ya, Bu, ini mau kali dilokne. Karena apa? Mungkin Mas Febri takut. Mau bilang ke Bu Nana takut. Mas Tama tahu Mas Febri dianiaya. Gak apa-apa Mas Tama antar Mas Febri ke Bu Nana. Gitu ya. Terus saling mendukung satu sama lain, stop bullying, memahami
ora malah melok-melok bullying. Oke. Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. Ada apa saja yang harus dilakukan sekolah? Yang pertama yaitu adanya pelayanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Seperti yang Bu Nana lakukan. Apapun masalahmu, sampaikan ke Bu Nana. Andai kata itu memang pribadi, Bu Nana juga akan menyimpan rapat-rapat rahasia kalian. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antar siswa, orang tua, dan guru. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Pendidikan dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Memastikan sarana prasarana satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. Program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Terus ada lagi upaya pencegahan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Jadi kalau ditanya Bu Nana, biasanya Bu Nana nanya berapa anak Ibu Nana buan. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 anak Ibu Nana kabeh sampai gak ngerti jenenge ali kabeh. Ya. Yes. Terus bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Semua masalah diselesaikan dengan baik-baik. Terus bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktek-praktek bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Ya, itu yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying, baik dari diri kalian sendiri, dari orang tua, dari sekolah maupun dari masyarakat. Nah, sekarang ini adalah program kita, yaitu Stop Perundungan. Mari serentak bergerak, ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Siap menjadi agen perubahan? Benar siap kelas 5? Anak siap? Kita akan nyanyi bareng-bareng untuk lagu Agen Perubahan. Ada yang bisa mimpin di depan sini? Uyun, Amel, sini Bang. Sini Bang. Sini Bel.
menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk menjadi agen perubahan? Ya. Kelas 5